Selamat pagi teman masak. Udah siap masak untuk hari ini? Kalau aku sih udah siap banget nih. Nah, menu pertama ada empal gepuk sambal kedondong. Empalnya lembut, gurih manis, dan ada segernya dari kedondong. Dan gak cuma itu aja, ada juga nih kue onde-onde. Tapi kali ini aku bikin beda karena isinya pakai coklat lumer. Makanya terus nonton ya, biar tahu cara buatnya. Gimana lagi kalau bukan dimasak enak, pasti enak. Semangat pagi teman masak, ketemu lagi dengan saya Stevi Rafael. Gimana lagi kalau bukan dimasak enak, pasti enak. Nah, hari ini saya punya menu yang spesial juga nih, tradisional dari tanah Sunda, yaitu empal gepuk sambal kedondong. Unik ya, memang yang spesial dari gepuk ini adalah potongannya. Kalau biasa kita membuat daging itu potongannya melawan serat, tapi kalau gepuk atau empal gepuk itu harus selaras dengan seratnya. Yang pertama pasti utamanya kita menggunakan daging. Di sini saya juga udah siapin teman saya, namanya Presto ya. Kita bisa menggunakan Presto untuk mempercepat proses memasaknya. Tapi kalau misalnya nggak ada di rumah nggak punya Presto, nggak apa-apa. Kita bisa memotong-motong dulu dagingnya, lalu kita rebus. Tapi juga memang ada beberapa teknik sih yang beda ya. Mungkin setiap keluarga beda. Satu tekniknya lagi adalah dengan cara merebus dagingnya itu tanpa dipotong terlebih dahulu. Jadi whole kayak gini dulu. Saat dia udah setengah matang baru dipotong-potong juga boleh, nggak masalah. Tapi saya lebih prefer yang dipotong-potong terlebih dahulu baru direbus atau di presto. Nah, sekarang kita bisa siapin dagingnya dulu. Kita bisa potong, bentuknya itu biasa kotak ya. Dan di sini cara lihat seratnya adalah kita bisa sedikit melihat seratnya dari penampangnya seperti ini. Lalu kita bisa lihat seratnya mengarah ke sana. Nah, untuk tumisan tanpa pengembukan, biasanya daging itu dipotong melawan serat. Jadi kalau seratnya ke sana, seperti ini potongnya. Tapi kalau untuk empal gepuk, kita harus sejajar dengan seratnya. Jadi, pertama saya akan bentuk dulu, ya, seperti ini. Dan kita lihat seratnya masih ke sana. Kita bisa iris sekitar setengah sentimeter, ya. Sebisa mungkin potongan ini ketebalannya harus sama. Kalau misalnya ada yang tipis, ada yang tebal, kadang-kadang yang tebal belum empuk, yang tipis sudah keempuk kan ya. Jadi sini kita harus potongnya itu benar-benar sejajar. Nah, setelah kita potong-potong dagingnya, sekarang kita bisa siapkan di sini ada prestonya. Kita nggak usah presto dulu, kita akan tumis dulu bumbu halusnya. Kita kasih minyak sedikit untuk menumis. Ini merupakan versi simpelnya dari membuat gepuk. Teknik lainnya adalah dengan cara bumbu halusnya dimasak terpisah. Sedangkan sementara bumbu halus dimasak, daging sapi yang udah dipotong-potong direbus di wadah yang terpisah. Nah kalau kayak gitu kan lumayan ya cucian peralatannya ya. Habis masak banyak, numpuk. Nah ini kita bisa menggunakan satu panci aja. Lalu juga satu panci lagi nanti untuk menggoreng. Jadi lebih praktis dan juga lebih cepat. Kita masukkan bumbu halusnya. Dan di sini saya juga punya beberapa rempah segar. Sereh ya, ini penting banget juga untuk menambah aroma dari sajian kita kali ini. Wangi ya. Setelah bumbunya mulai wangi kayak gini, kita tambahkan juga sama kayu manis sebanyak kurang lebih panjangnya itu 3 cm ya. Dan juga kita tambah sama cengkeh. Nah, kalau suka juga ini bisa menambahkan lapisan-lapisan rasa. Wah. Dan kita masukkan daging sapinya. Nah, ini sekarang kita tumis lagi sebentar sebelum kita nantinya menambahkan air sebanyak kurang lebih 500 ml. Oke, jangan kemana-mana, tetap dimasak enak, pasti enak. Kembali lagi dimasak enak, pasti enak. Oke, sekarang kita akan tambahkan air di sini.
Jadi kalau kita lihat di pancinya, biasanya itu daging itu kerendam, airnya itu di atas daging sedikit. Setelah ini kita akan presto, jadi kita nyalakan api sedang. Sebelum ditutup, jangan lupa bumbui dulu sama garam. Kalau kalian punya kaldu jamur, boleh ditambah juga di sini. Nah, tenang aja, rasanya nggak perlu benar-benar perfect di saat sekarang ini, karena nanti kita bisa bumbui lagi, atur bumbunya setelah selesai presto. Seenggaknya dagingnya ini nggak tawar-tawar amat ya. Oke. Pastikan semuanya rapat. Biasanya saya akan menghitung waktu mulai dari ada steam yang keluar. Nah, biasanya itu kalau udah mulai bunyi tuh, gitu ya, itu baru kita mulai hitung waktunya. Dan kita akan presto setelah steamnya keluar atau tekanannya terbentuk selama kurang lebih 15 menit aja. Jadi kita nggak mau terlalu empuk banget ya. Kalau misalnya udah 20 menit, 25 menit, kadang-kadang dagingnya udah terlalu empuk. Jadi saat kita goreng dia bisa pecah gitu. Sementara mempresto dagingnya, kita bisa mengupas dondong. Nah, dondong ini kalau bahasa Inggrisnya itu lucu deh namanya, kayak payung, umbrella. Kita pakai 2 kedondong aja, karena ini asem banget ya, segar. Tapi kalau kalian lebih suka banyak dondongnya, tambahin juga nggak masalah. Jadi resep ini nggak mutlak, oke? Nah, dondong sudah dipotong, kita bisa matikan juga nih, waktunya juga udah 15 menit. Matikan api dan kita akan mengeluarkan tekanan terlebih dahulu sebelum kita membuka presto ya, supaya lebih aman. Dan kita kepuknya juga jangan terlalu emosi ya, pelan-pelan aja. Cuman sampai dia agak lebar aja, jadi ibaratnya serat-seratnya itu agak misah gitu. Nanti setelah digoreng dia akan kerasa lebih empuk. Jadi kedondongnya udah diiris ya, udah dipotong, udah diiris. Sekarang di sini saya punya 3 butir bawang merah. Cabai rawitnya suka-suka ya. Kalau ini kan saya pengennya dia pedas. Tumisnya sebentar kok, cuma 3 menit aja. Udah kelihatan kayak karamelized, glasi-glasi gitu. Masukkan ke dalam cobek. Nah lanjut, di sini kita bisa menyelesaikan urusan percabean, ya. Dan untuk cabai hijaunya kita bisa letakkan pada saringan. Goreng sebentar. Nah, cabai hijau juga udah empuk ya. Kita bisa gunakan juga sebagai garnish nanti dan penambah cita rasa juga. Dan kita bisa angkat gepuknya. Wah, gepuknya udah mantap nih, warnanya udah eksotis. Dan kita bisa mulai plating. Aduh, udah gak sabar nih perut saya. Nah, teman masak, empal gepuk sambal kedondong udah siap nih mengisi perut saya yang lapar. Kita lihat nih teksturnya. Oh, gampang sekali. Wah. Kalian juga bisa menikmatinya disuwir-suwir.
Disuir-suir, lalu dicampur sama sambal kedondongnya, diaduk rata, itu juga enak banget makan pakai nasi panas. Nice. Wow, sambal dondong ini enak banget ya. Dia punya rasa yang gurih, lalu ada teksturnya itu, krus-krusnya itu loh. Nice banget.